Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video kali ini pemaparan materi mengenai landasan pendidikan Islam yang diampuh oleh dosen kami tercinta Ibu Dr. Nais Marpuah MMPD. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya. Ada Teh Nina sebagai kameramen dan Teh Ersa sebagai pemateri. Langsung saja kita bahas secara mendalam tetapi sederhana saja ya. Langsung saja yuk. Hai kakak, boleh nanya sebentar ya? Boleh. Mengenai apa? Pemaparan materi landasan pendidikan Islam. Bagaimana sih landasan Islam itu ditinjau dalam perspektif filsafat pendidikan? Tapi jawabannya sesuai dengan pemahaman saya aja ya. Oke. Jadi menurut saya landasan pendidikan Islam itu dasar landasannya itu pasti udah kita tahu ya dari Al-Quran dan As-Sunnah juga. Lalu tujuannya itu kemana sih? Tujuannya itu lebih ke beriman, berilmu dan juga berakhlakul karimah. Lalu di dalam dasar landasan pendidikan ini juga itu tuh berkaitan juga tentang hablum minallah, jadi hubungan kita kepada Allah, lalu hubungan kita dengan manusia, lalu setelah itu hubungan kita dengan alam. Lalu landasan pendidikan itu juga bekerja sama dengan diri kita sendiri juga sebagai pembimbing atau sebagai guru, sebagai penegak ilmu gitu ya. Itu lebih ke membuat landasan dasar manusia atau seseorang yang kita ajar lebih mengenal kepada kebijaksanaan, lalu kebersamaan, dan juga tujuan prinsipnya itu adalah lebih ke mengenal sesama juga. Tapi landasan yang terpentingnya itu pasti kita udah tahu ya, pasti semua itu tergantung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu sudah mencakup dasar dan tujuan pendidikan Islam ya? Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Al-Quran dan As-Sunnah itu berperan sebagai sumber utama dan membentuk dasar pendidikan Islam? Tujuan utamanya ya, kalau tujuan utamanya itu yang sesuai dengan yang saya paham, itu tuh lebih ke mencetak manusia untuk lebih mendorong manusia itu menjadi khalifah di bumi, lalu bisa menyeimbangkan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Lalu setelah itu bagaimana karakter mereka itu bisa mendorong untuk terus belajar dan memahami etika pendidikan dan landasan pendidikan tersebut. Oh, seperti itu. Baik, Kak Elsa, terima kasih banyak atas penjelasan serta pemaparan yang sangat rinci dan sederhana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan kesimpulan mengenai dasar dan landasan pendidikan Islam, bahwa pendidikan Islam itu dibangun di atas fondasi yang kokoh yang mencakup dasar teologis, filosofis, historis, sosiologis, serta psikologis. Nah, pendidikan Islam juga bertujuan tidak hanya mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia tentunya, dan mampu berkontribusi dengan manusia yang menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.